Seorang Yusuf Hamka menagih hutang kepada negara sebesar 800 miliar rupiah. Jadi akhir-akhir ini namanya Pak Yusuf Hamka ini sedang rame-ramenya ya menjadi sorotan media. Sebenarnya siapa sih Pak Yusuf Hamka ini sampai berani-beraninya menagih hutang sebesar itu? Dan gimana toh ceritanya kok sampai negara punya hutang sebesar itu? Jadi cerita ini ya yang saya mau ceritakan ini itu saya sudah kumpulkan dari beberapa sumber, dari tulisan, juga dari video-video podcast dan dari berita-berita informasi. Ini saya sajikan untuk teman-teman yang mungkin males baca. Yusuf Hamka, ia adalah seorang pengusaha konglomerat, mualaf, dan juga pegiat filantropi. Bisnisnya di bidang pembangunan. Ia dikenal secara luas sejak melakukan kegiatan sosialnya yaitu menjual nasi kuning harga 3 ribuan. Untuk para duafa, waktu kecil Yusuf Hamka tinggal di daerah Pasar Baru, Jakarta bersama sang ayah. Ketika beranjak remaja, Yusuf Hamka tinggal bersama ibunda yang dinas menjadi guru di Samarinda. Saya masuk Islam ini nggak ujuk-ujuk. Saya masuk Islam ini karena teman-teman saya semua Muslim di lingkungan saya itu Karanganyar, Pasar Baru itu teman-teman saya Muslim dahulunya itu. Jadi Yusuf Hamka ini adalah penganut Kristen Protestan. Yusuf Hamka masih ingat. Jadi waktu itu menghabiskan masa muda di Samarinda. Ia aktif di acara rohani. Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau lihat teman saya pagi-pagi mau sholat atau sore habis main gitu, ibu bapaknya sholat dulu terus pagi mau olahraga jangan lupa sholat subuh dulu. Rasa ingin tahu Yusuf Hamka juga besar sekali dan ia memutuskan untuk belajar mencari tahu. Belum mengucapkan syahadat tapi di usia masih 17 tahun Yusuf sudah ada keinginan untuk masuk Islam dan mau khitanan bersama teman-temannya. Keinginan Yusuf Hamka untuk masuk Islam ini belum diketahui oleh keluarganya. Usai khitan ya sunat itu loh, sang ibunya awalnya malah curiga Yusuf ini apa terkena alat kelamin ya. Namun ketika Yusuf menyampaikan dengan sejujurnya pada ibunda, justru jawaban sang ibunda bikin Yusuf kaget. Oh, lu mau masuk Islam? Masuk aja. Jadi kalau mau jadi Islam yang baik. Saya kaget, saya pikir saya bakal ditolak sama ibu saya. Saya mikir kok ibu saya support ya. Saya kongkow sama ibu saya. Ntar kalau saya Islam, papa marah nggak ya? Jadi mamanya bilang, oh enggak, nanti saya tanyain dulu ya. Tapi setelah sampai Jakarta, sang ayah rupanya sudah tahu keinginan Yusuf Hamka ini untuk masuk Islam. Jadi ia juga nggak melarang dan mempersilahkan anaknya itu untuk memutuskan itu jika baik untuknya. Saya nggak langsung masuk Islam. Waktu itu saya lihat majalah Tempo ya, saya baca ada orang masuk Islam di Masjid Al-Azhar. Jadi Yusuf kemudian mengucap syahadatnya di depan Buya Hamka. Di usia 24 tahun, 7 tahun setelah ia dihitan dan mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam. Tak lama setelah dirinya masuk Islam, ia kemudian menikah dengan istrinya di tahun 1981. Saya 2 minggu nggak bisa minum, makan pun buat terus, berdiri pun dilarang. Waktu itu dolar dari Rp1.000 menjadi Rp10.000. Saya waktu itu punya posisi falas ya. Dan tahun 1998 saya rugi ratusan juta dolar dalam waktu 3 jam. Katanya sampai saya melamun, sampai ileran, saya masih merokok, saya bakar terus. Tapi yang luar biasa adalah malaikat yang mendampingi saya waktu itu, yaitu istri saya. Jadi Yusuf Hamka ini waktu itu hanya memikirkan bagaimana sang istri. Ia meminta maaf dan berjanji untuk mencari uang kembali. Dalam susahnya Yusuf Hamka juga memohon pada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian perlahan bangkit sampai akhirnya memiliki proyek 1000 masjid. Nah, seperti apa cerita di balik proyek 1000 masjid? Yusuf Hamka menceritakan bahwa proyek bangun 1000 masjid itu Buya Hamka berangkat dari kegiatan sosialnya, yaitu menjual nasi kuning harga 3 ribuan di tahun 2018. Yusuf Hamka memberdayakan warung nasi kuning. Ia membeli seharga 12.000 dan menjualnya kembali dengan harga Rp3.000. Jadi Pak Yusuf Hamka atau pengusaha jalan tol ini menagih hutang pemerintah kepada perusahaan miliknya, yaitu PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP senilai 800 miliar. Bagaimana kronologis hutang pemerintah tersebut?
Utang ini berawal dari deposito yang dimiliki CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 98, uang depositonya saat itu sekitar 70-80 miliar rupiah. Bank Yama yang ikut bangkrut akibat krisis moneter sebetulnya mendapat dana talangan dari pemerintah melalui dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk mengembalikan dana nasabah. Namun deposito CMNP tak dibayarkan karena pemerintah menganggap CMNP merupakan afiliasi dari Bank Yakin Makmur, salah satu bank milik putri Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana. Karenanya permohonan pengembalian dana ditolak oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. Yusuf Hamka kemudian menggugat tuduhan tersebut ke Mahkamah Agung, sehingga akhirnya dimenangkan oleh Pak Yusuf Hamka. Hasil putusan MA mewajibkan pemerintah membayar hutang kepada CMNP. Perusahaan hukum itu juga mewajibkan pemerintah membayar denda 2% setiap bulan dari seluruh dana yang diminta CMNP, hingga pemerintah membayar lunas tagihan tersebut. Di tahun 2014, utang pemerintah kepada CMNP beserta bunganya sudah mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Ke pemerintah keuangan yang saat itu dipimpin Bambang Brojonegoro kemudian meminta diskon menjadi 107 miliar rupiah, kesepakatan antara Yusuf Hamka dan pemerintah. Itu juga sudah taken. Namun sampai hari ini hasil penagihan hutang itu masih nihil. Jika ditambah dengan bunga 2% per bulan, total hutang pemerintah kepada CMNP mencapai sekitar 800 miliar. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam yang kita sama-sama kenal yaitu Bapak Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka untuk menagih hutangnya langsung ke Kementerian Keuangan. Pak Mahfud juga menyebut pemerintah punya kewajiban untuk membayar hutangnya ke pihak swasta maupun rakyat. Akan halnya utang kepada Yusuf Hamka ini juga itu mungkin saja ada karena daftar utang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasarkan keputusan tim yang kami bentuk dan berdasarkan arahan presiden itu supaya ditagih ke Kemenku dan Kemenku. Karena daftar utang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasarkan keputusan tim yang kami bentuk dan berdasarkan arahan Bapak Presiden itu supaya ditagih ke Kemenku dan Kemenku wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah atau legal, kata Pak Mahfud MD. Untuk itu Mahfud juga mempersilahkan Pak Yusuf Hamka menagih hutangnya ke Kemenku. Dia juga tak segan untuk membantu Pak Yusuf Hamka untuk menagih hutangnya ke Kemenku. Jadi itu ceritanya teman-teman.